Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakran Fadlu Jamaluddin dan rekan saya Ya, dulu. Rekan Grup saya Pandita Gani. di sini kami akan mengimplementasikan penyebaran virus corona dengan menggunakan metode random walk. Ya, untuk pendeskripsian masalah dijelaskan oleh Zulfandi. Silakan. Ya, untuk pendeskripsian permasalahan dari tugas ini, yaitu diminta dari simulasi penyebaran virus dengan menggunakan random walk, di mana untuk variabelnya sendiri terdapat beberapa variabel, diantaranya jumlah individunya sebanyak 200 orang dengan rasio individu terinfeksi sekitar 5%, dan juga probabilitas individu yang bergerak sebesar 80%, dan waktu pemulihannya 10 hari dengan ukuran ruang simulasi yaitu 20 kali 20 unit. Nah, dari variabel-variabel tersebut, kami diminta untuk yang pertama melakukan simulasi dan membuat plot jumlah individu yang terinfeksi tiap harinya, dan juga menentukan waktu pemulihan yang diperlukan oleh komunitas tersebut. Lalu yang keduanya itu pembedalan apa yang kami gunakan, pembedalan matematika. Pembedalan matematika yang digunakan yaitu menggunakan random walk. Random walk adalah sebuah objek matematis yang dikenal sebagai proses acak yang menggambarkan sebuah jalur yang terdiri dari serangkaian langkah acak berturut-turut dalam suatu ruang matematis seperti bilangan bulat. Tetapi random walk juga bisa digunakan dalam berbagai bidang yaitu menghitung harga saham, dalam bidang biologis, dan banyak lainnya. Lalu sekarang kita lanjut ke algoritma. Nah, seperti yang bisa dilihat, berikut merupakan kode program dari random walk yang telah kami rancang. Untuk tahap yang pertama, kita menentukan ataupun mengimport library yang akan kita gunakan, yaitu ada NumPy, Pandas, lalu Randin, Random, Matplotlib, Plotly.express, dan juga Math. Lalu yang selanjutnya, kita mendefinisikan ruang ataupun space simulasi yang digunakan sebagai untuk random walk-nya. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi untuk update position, di mana run sama dengan random. Lalu kita juga membuat list untuk periodic boundary condition, di mana correction untuk of x sama x axis dan juga correction of y sama y axis. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk menghitung jarak antara dua titik, di mana kita menggunakan rules matematika untuk listennya, yaitu sama dengan math.skrt x2 dikurangi x1 dipangkatkan dengan 2 ditambah y2 dikurangi y1 dipangkatkan dengan 2. Lalu return distance-nya. Setelah itu kita menginisialisasi variabel-variabel yang sudah ditentukan dari soalnya, yaitu ada individu sebanyak 200 orang, infeksi rasionya 5%, recovery time-nya 10 hari dengan probabilitas 0,8. Lalu kita membuat list untuk post, health, imun, dan infect time. Setelah itu kami mendefinisikan posisi awal atau initial position untuk setiap orangnya. Selanjutnya kita mengconvert ke data frame Panda. Bisa dilihat pada tabel berikut, terdapat 200 baris dan 2 kolom. Setelah itu kita melakukan random untuk infected person. Maka didapat 10 angka yang terinfeksi atau 10 orang yang terinfeksi oleh virus. Setelah itu kita menambahkan health status ke main datanya. Maka
pada tabelnya akan tertera status dari setiap personnya. Setelah itu kita plotting untuk inisial awalnya, bisa dilihat pada diagram terdapat 10 infected person, di mana yang dilakukan secara acak. Kalau yang selanjutnya yaitu untuk mengisi imun dengan nomor dan waktu yang terinfeksi dengan 0. Jadi di sini kita melakukan perulangan yaitu dengan 0, lalu membuat fungsinya imun dan infect time. Lalu di sini kita menghitung berapa banyak orang yang terkena infeksi, membuat fungsinya. Lalu di sini kita menghitung fungsi berapa orang yang terkena infeksi. Lalu untuk yang selanjutnya itu kita menghitung mulai dari hari pertama dengan untuk pembuatan grafiknya, kita membuat chartnya di sini untuk listnya. Lalu di sini kita melakukan perulangan untuk injeksinya kurang dari 0. Lalu di sini untuk perulangan setiap individunya. Lalu di sini kita melakukan update posisi per setiap individu. Lalu kita membuat update injeksinya, setiap terkena infeksinya. Lalu di sini untuk melakukan update status untuk recovery setiap 10 hari apabila lebih dari injeksi time, maka statusnya sehat. Lalu untuk infeksinya di sini tertulis, lalu kita terakhir melakukan penghitungan untuk infeksi. Selanjutnya kita melakukan chart untuk kita menggunakan grafik untuk melihat perkembangan berapa orang yang sudah terinfeksi dan berapa orang yang sudah sehat. Lalu di sini untuk kita membuat hari keberapa dan berapa orang yang terkena infeksi. Jadi di sini harinya terus bertambah 1 apabila masih ada orang yang terkena infeksi. Bisa dilihat di sini untuk hari pertama infeksinya 14, terus sampai 14, 20 masih ada orang yang terkena infeksi. Di sini untuk infeksinya 24. Terus masih 40 sudah mulai sedikit, lalu infeksi berakhir ketika hari ke-59. Hari ke-59 ini berarti ketika infeksinya sudah mulai angkanya udah 0. Lalu untuk data infeksinya kita buat untuk melihat grafik untuk berapa banyak orang yang terkena infeksi. Untuk grafik tersebut bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk hari pertama ini ada 10 orang. 10 orang di sini terus naik dan akhirnya di sini turun, naik, turun dan sampai akhirnya ini hari ke-59 dan itu sudah 0. Sudah lulus ya 0. Nah, untuk kesimpulannya jadi penyebaran virus corona juga bisa dapat disimpulkan menggunakan random walk. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa melihat bagaimana perkembangan virus corona. Melihat dari grafik bahwa pada hari ke-1 yaitu ada orang yang terkena infeksi dengan jumlah 10 orang. Tetapi adanya penyembuhan dalam waktu 10 hari, orang yang berjumlah 200 hari bisa sembuh dalam waktu 59 hari karena orang yang terkena infeksi pasti menyebar dan penyebaran itu akan sembuh dalam waktu 59 hari dan 200 orang itu tersebut tidak terkena infeksi lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata, maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.